Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia, yakin, teguh. Mari anak-anak ibu, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh sehat dan kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami mau melakukan ibadah kami hari ini. Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang menyatakan firman-Mu bagi kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini ibu mau bertanya kepada kalian semua. Pernahkah engkau mengalami kebosanan? Capek, malas, dan sudah tidak punya semangat lagi di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, bahkan sudah mulai tidak ada lagi kemauan untuk menulis pun malas atau untuk melakukan apa-apa. Nah, anak-anak ibu, bukan hanya kamu yang pernah mengalami kelelahan dan kebosanan, tetapi juga ada seorang nabi di dalam Alkitab. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Elia. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan 10. Ibu ulang 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah
yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, anak-anak ibu, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Nabi Elia sehingga ia masuk ke dalam sebuah gua, bersembunyi dan bermalam di situ? Ternyata Elia sedang mengalami ketakutan dan ia sangat kelelahan karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh Elia segiat-giatnya bagi Tuhan. Nah, anak-anak ibu, tentu kita pernah mendengar bahwa Elia ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Ia pernah melakukan banyak mujizat. Bahkan ia juga pernah berdoa supaya hujan jangan turun, dan benar loh, doanya dijawab oleh Tuhan. 3,5 tahun hujan tidak turun. Elia berdoa lagi, ternyata Tuhan menurunkan hujan. Tapi kok bisa ya kali ini Elia menjadi lemah? Ia bersembunyi karena ia mengalami ketakutan dan kelelahan. Ternyata ada seorang perempuan bernama Izebel. Dia adalah istrinya Raja Ahab yang mengancam untuk membunuh Nabi Elia. Sehingga waktu itu Nabi Elia menjadi sangat takut karena ancaman Ratu Izebel. Bahkan Elia berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Elia minta mati kepada Tuhan. Tapi ternyata anak-anak ibu, Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengerti keadaan Elia. Dia yang sudah lelah, dia yang sudah capek melakukan semua tugas-tugasnya sebagai seorang nabi. Sehingga waktu itu Tuhan membiarkan Elia terbaring dan tidur. Dan sesudah beberapa saat Elia tertidur, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar loh. Ada juga sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Dia tidur kembali. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah." Nah, anak-anak ibu, ternyata Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan Nabi Elia. Tuhan tahu kalau Nabi Elia sedang capek, dia sedang lelah, dia butuh istirahat, dia butuh makan, dia butuh minum. Nah, anak-anak ibu, jika kamu sudah mulai mengalami kelelahan dan sudah tidak bersemangat lagi, berarti tubuhmu sudah membutuhkan istirahat. Tidur siang misalnya, dan cepat juga tidur pada malam hari, kemudian makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat, maka tentu tenaga kita akan pulih kembali dan kita pun bisa bersemangat lagi di dalam melakukan tugas-tugas kita. Nah, anak-anak ibu, jangan sampai karena terlalu banyak main game atau menggunakan handphone atau terlalu banyak menonton televisi sehingga kamu jadi kurang tidur dan lupa makan dan minum. Jadi kalau kita sudah teratur tidur, teratur makan dan minum, apakah kita akan semangat kembali melakukan pekerjaan kita? Sebagai seorang pelajar tentunya kamu harus segiat-giatnya belajar.
Apa cukup dengan tidur yang teratur dan makan dan minum? Nah, anak-anak ibu, tentu ada satu hal yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya dengan istirahat, makan dan minum, yaitu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Nabi Elia bisa kembali semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setelah ia tidur, makan dan minum, tenaganya pulih kembali. Ia pun akhirnya berjalan ke Gunung Allah. Ia bertemu dengan Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dan ia pun kembali bersemangat ketika Tuhan memberikan tugas kembali kepadanya. Dia semangat melakukannya. Apa tugas yang Tuhan suruh? Tuhan suruh dia kembali ke jalannya melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Jadi Tuhan menyuruh dia mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Apakah hanya itu tugasnya? Oh enggak, ada tugas lagi yang lebih berat lagi. Ia juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan satu lagi, Tuhan katakan ia harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola untuk menjadi nabi menggantikan dia. Bisa enggak dia melakukannya? Bisa. Kenapa Nabi Elia bisa kembali bersemangat menjalankan semua tugas-tugasnya sebagai seorang nabi? Karena ia sudah bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tentu Tuhan mau juga anak-anak ibu sekalian, kita semua memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Lewat apa, Bu? Lewat doa, lewat pembacaan kita terhadap firman Tuhan. Di situ kita akan beroleh semangat yang baru, kekuatan yang baru. Nah, anak-anak ibu, pagi hari ini Tuhan mau kita tetap semangat menjalani semua kegiatan kita. Jangan bosan, sekalipun kamu masih belajar di rumah, ada banyak tugas-tugas, mari tetap bersemangat, tetap andalkan Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan jangan lupa tetap istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan tetaplah minum dengan minuman-minuman yang sehat. Mari kita bersama-sama bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Lewat ibadah kami boleh disegarkan. Kami serahkan semua kegiatan kami hari ini. Tuhan yang terus memberkati hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.
pagi hari ini ibadah kita boleh kita jalankan dengan baik, biar kita boleh tetap semangat menjalani hari kita hari ini. Mari kita tetap beraktivitas dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.